Nah, pertanyaannya kemana uang para investor itu larinya? Karena hampir semua ini mengalami kerugian yang membeli di harga 1,5 juta sampai harga eh, 1 rupiah itu waktu itu mengalami kerugian semuanya rugi. Jadi ternyata si dana itu memang si angka harga itu si si uang itu terpecah kepada jumlah pasokan Tera itu yang semakin banyak pasokan tapi tidak memiliki nilai sehingga uangnya itu kemana nggak ada gitu kan karena si nilai harganya itu terbagi terhadap pasokan-pasokan. Nah oke, sampai di sana ya ceritanya gitu ya. Nah bagaimana pertanyaannya bagaimana ini apakah mungkin si harga Tera ini kembali naik ya minimal ke 1 dolar atau misalkan ke harga awal dan USD-nya juga gitu ya. Nah si Dokwon atau ya CO-nya itu atau Tera-nya itu memberikan jenis proposal ya pengajuan kepada para holder ya, para investor. Dia ada dua pilihan yang saya tahu. Pertama, membuat versi 2, Tera versi 2, jadi versi lama dihilangkan. Kemudian investor-investor yang lama mereka akan mengganti koinnya dengan versi 2. Ada juga versi yang kedua adalah dengan hard fork ya. Jadi versi versi lama berjalan, versi baru juga berjalan gitu. Ada dua teranya gitu ya. Dan itu dilakukan dengan voting ya. Tapi memang menurut voting banyak yang setuju untuk melakukan hard fork gitu ya. Tapi menurut saya itu bisa aja itu direkayasa gitu ya. Karena kenapa bisa direkayasa? Karena semakin banyak punya Tera semakin banyak, maka bisa mendapatkan suara yang banyak. Nah, itu yang bisa direkayasanya itu. Bisa aja kan mereka punya dana besar, beliin ke koin Luna banyak sehingga mereka punya banyak suara untuk voting. Maksudnya mereka itu adalah tim daripada Tera gitu kan. Itu bisa direkayasa. Tapi melihat daripada komentar-komentar, banyak komentar ya di media sosial dan sebagainya, inginnya para investor atau para holder itu di burn gitu ya, dibakar si koin Teranya sehingga bisa menaikkan harga si Tera itu sendiri dan USD. Tetapi kalau misalkan dibakar pun ini tidak mungkin menurut saya. Tidak mungkin bisa menaikkan harga ke harga sebelumnya apalagi ke 99 dolar ya. Ke 1 dolar pun mungkin agak berat gitu ya. Karena apa? Karena si Terra Luna ini kan coba kita pernyataannya. Pernyataan si Do Kwon itu kan bagaimana katanya ya di Twitternya itu, bagaimana kami bisa membakar koin Luna sedangkan mereka hanya memiliki 0,1% dari total pasokan 6,9 triliun. Jadi dari 6,9 triliun supply Luna, si Tera ini hanya memegang 0,1%-nya saja dari 6,9 triliun. Bagaimana mereka bisa membakar dan mempengaruhi harga? Otomatis jika ingin membakar jumlah Tera atau koin Tera dalam jumlah besar, otomatis si Tera ini harus membeli si koin Teranya di market, kemudian setelah dibeli baru diburn kan dibakar gitu. Pertanyaannya adalah dari mana uangnya sedangkan cadangan aset mereka juga sudah tipis gitu ya seperti yang sudah mereka sampaikan di hari-hari sebelumnya. Nah, tapi menurut saya ada keanehan juga sih. Mereka kan punya 80.000 Bitcoin cadangan. Nah pertanyaannya si 80.000 Bitcoin itu kemana larinya gitu loh. Kalau misalkan mereka jual pada saat waktu crash ya jual Bitcoinnya kan ngedam. Kamu uangnya kemana pertanyaannya. Si 80.000 Bitcoin itu kan hampir berapa triliun. 2,5 billion ya. Berarti sekitar 35 triliunan kurang lebih. Kemana itu uangnya. Tapi mereka bilang mereka asetnya sudah sedikit gitu ya. Nah, kemudian update terbaru ya dari si Dokwon ini ya. Si Dokwon ini katanya si Dokwon ini
membuat, nah ini ya, ini nih. Dia menampilkan di Twitternya apabila investor atau holder mau menyumbangkan koin teranya untuk dibakar bisa dikirim ini. Sini ya, ini ada Tera, koin Tera ini ada alamatnya. Nah, kalau teman-teman mau membakar koin Tera teman-teman bisa dikirim ke alamat ini nih. Dikirim ke alamat ini. Nanti ke alamat ini nanti akan nggak tahu ini alamat khusus untuk nanti dibakar atau ketika kita ngirim otomatis langsung ngeburn, ya, kurang tahu ini yang nggak dijelasin. Yang jelas kalau misalkan mau membakar koin kita, Tera kita, ini dikirim ke sini untuk untuk mengurangi jumlah pasokan Terra Luna begitu ya. Tapi menurut saya ini si Dokon ini gimana ya? Ngeri banget gitu ya. Kita disuruh ngirim token koin Luna kita, sedangkan dia sendiri si Dokon atau Terra sendiri belum ada kelihatan menginformasikan bahwa mereka akan membakar sekian Tera menggunakan dana mereka gitu ya. Nah, ini memang menjadi buah si malakama ya teman-teman, meskipun dibakar 50% ya tidak akan mengembalikan harga begitu besar gitu ya, signifikan. Tapi ya mungkin namanya juga ini usaha ya, usaha daripada si Dokon ini untuk mencoba untuk mengurangi jumlah pasokan Terra Luna ini. Nah, pertanyaannya bagaimana nasib daripada Terra Luna ke depannya? Nah, menurut saya ini memang agak sulit ya untuk menjadikan kembali si Terra ini seperti dulu gitu ya, karena memang jumlah supply jadi besar gitu ya, agak sulit gitu. Kalaupun misalkan hard fork atau misalkan buat versi 2 itu tidak semudah itu untuk bangkit kembali karena kepercayaan masyarakat atau investor itu sudah luntur. Bahkan informasi yang terakhir, Do Kwon ini akan digugat secara hukum ya di Korea Selatan oleh para investor-investor besar. Ada yang rugi triliunan, puluhan miliar. Saya sendiri waktu itu beli 500, cuman sedikit sih, 500.000 rupiah pas harga $1. Sekarang Nisa cuma berapa perak gitu ya. Dikira akan mantul ke atas, ternyata turun terus gitu ya. Nah, yang cuan itu yang beli harga 0,06. Saya juga waktu itu sebenarnya mau beli karena saya cek di Binance pas harga 0,06 itu rupiah itu tidak ada penambahan pasokan lagi. Ya cuma waktu itu dananya dana saya masih ada di Indodax kalau nggak salah, belum transfer ke Binance gitu ya. Karena di Indodax masih mahal waktu itu, masih 300.000 lebihan lah. Sedangkan di Binance sudah 0,0 sekian rupiah. Nah, dari harga terendah 0,05 sekian rupiah, 0,005 rupiah sempat naik kan ke 7 rupiah waktu itu. Jadi naik hampir 80 kali lipat ya. Nah, itu yang untung itu yang beli di bawah 1 rupiah ya teman-teman. Nah, jadi untuk masa depan koin Terra Luna ini memang agak belum ada kepastian gitu ya. Belum ada kepastian yang bisa mengangkat atau menumbuhkan kembali daripada koin Terra Luna atau USD ini. Belum ada kepastian gitu ya. Masih bingung, investor juga mau masuk masih bingung. Cuman ini memang kalau untuk scalpingan koin Terra ini memang cukup menarik ya, cukup bagus. Jadi volatilitasnya sangat tinggi, naik turunnya gitu. Jadi tapi kalau untuk investasi jangka panjang ini menurut saya agak berisiko juga karena belum ada kepastian dari tim Terra bagaimana caranya mereka untuk dapat merecovery gitu ya. Nah, ini sebagai pelajaran saja teman-teman, ternyata di dunia kripto ini memang risikonya besar meskipun memang memiliki return yang cukup besar juga. Ini sangat luar biasa. Saya berpikir bahwa mungkin semua termasuk Ethereum juga ya. Ethereum kan tidak terbatas ya supply-nya. Mungkin saja ya bisa seperti ini juga begitu ya. Tiba-tiba jatuh, kecuali Bitcoin. Menurut saya sih kalau investasi jangka panjang dan cukup aman ya, mending Bitcoin.
Ya maksudnya di ini ya, dibagi-bagi jadi lebih besar porsi Bitcoin kalau untuk investasi.